Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jumpa lagi sama Nur Syam di kelas fisika. Selamat datang buat anak baru di kelas 10. Selamat datang di SMA 108 dengan kurikulum baru, kurikulum merdeka. Sebelum kalian belajar fisika, belajar IPA di kelas 10 dengan Bapak berikan dulu kenalan dan pengantar untuk menghadapi pembelajaran IPA atau fisika hari ini tahun 2022 ini. Ada beberapa informasi yang patut dipelajari, beberapa bagian. Ya, yang pertama, baiknya kalian mengenal IPA fisika, ya, IPA fisika yang kalian pelajari, bahwa pelajaran fisika itu untuk kurikulum merdeka adalah bagian dari fisika, ya, dia bagi IPA. Jadi 3 mata pelajaran menyatu, layaknya seperti kalian belajar IPA di SMP, ya. Di SMP kalian pernah belajar fisika adalah bagian dari IPA, biologi, fisika, dan kimia. Bukunya satu, teksnya satu, hanya saja pembelajarannya terpisah. Masing-masing kamu ada belajar fisika, ada kimia, biologi, kemudian penilaian terpisah. Jadi cuma nanti rapotnya menyatu. Jadi tidak ada rapot fisika, tidak ada rapot. Tapi kalau ingin tahu masing-masing berapa, maka itu akan bisa diketahui, tapi nanti rapotnya akan menyatu. Yang kedua, bahwa kalian akan belajar per pekannya 3 jam pelajaran, ya, 3 jam pelajaran, masing-masing 45 menit, ya. Kemudian seharusnya ada 18 pekan dalam satu semester, tapi karena bagian digunakan untuk proyek profil Pancasila, maka itu pelajaran fisika itu tinggal 12 pekan, ya. Caranya bagaimana? Nanti mungkin dapat informasi bahwa kalian belajar 3 pekan gitu. IPA Senin, misalnya kalau ada jadwal Senin pertama, Senin kedua, Senin ketiga, Senin keempatnya kalian tidak ada satu pekan full, itu tidak ada mata pelajaran fisika, tapi adanya pembelajaran proyek. Nanti pekan berikutnya, Senin ke-5-nya kembali lagi pelajaran fisika. Yang berikutnya adalah capaian pembelajarannya. Ini menyatu, ya. Kalian ada pada fase E, ya. Apa? Setelah belajar IPA, ya. IPA itu memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian terkait dengan energi alternatif. Jadi ini kesatuan, satu IPA, ya. Pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, dan pandemi akibat infeksi virus. Jadi keseluruhan IPA seperti itu. Namun ketika dipisah-pisah, maka ada bagian-bagian yang berkaitan dengan fisika, ada berkaitan dengan biologi, ada juga yang berkaitan dengan kimia, ya. Kemudian kalian juga setelah belajar IPA itu akan memiliki keterampilan saintifik, ya. Jadi kalian dilatih, dikuatkan, dikembangkan bagaimana keterampilan mengamati, baik dengan alat maupun tanpa alat, ya, mempertanyakan dan memprediksi. Ini di kerja ilmiah, ya. Rencanakan dan melakukan penyelidikan,
memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, mengomunikasikan hasil dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia, terutama teknologi digital ya. Ya, eranya memang demikian. Maksimalkan ya, kalian hampir semuanya punya HP, punya handphone, punya gawai, ada yang biasa, ada yang canggih. Kita manfaatkan itu semua untuk meningkatkan keterampilan saintifik. Ini gambaran di bukunya itu, nanti kalian dapat IPA ya. Di waktu belajar IPA fisika, IPA kimia, IPA biologi, bukunya sama ini ya. Jadi kalian juga akan didapati di dalamnya ada seperti ini. Bab 1 pengukuran dan kerja ilmiah, ini berarti fisikanya ya. Tapi ketika virus dan perannya, ini nanti biologinya ya. Kemudian ini bab 1 isinya pengukuran dan kegiatan ilmiah. Jadi belajar mengukur untuk memperkuat keterampilan saintifik tadi ya. Kemudian untuk itu bab informasikan supaya kalian benar-benar berhasil ya. Pertama tentu saja mengikuti dan perlu ada persiapan-persiapan. Pertama, menyiapkan diri. Belajar IPA itu siap mental ya. Memang belajar apapun sebetulnya sama saja harus sabar ya. Harus disiplin. Jadi sabar itu memang ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang rumit, ada yang sederhana, ada yang dekat, ada yang jauh ya, ada yang nyata, ada yang maya, kan begitu ya. Harus disiplin. Jadi terutama disiplin waktu. Setiap guru memiliki langkah-langkah prosedural. Ini dulu bisa dikerjakan, jangan sampai nanti sudah tahap berikutnya yang sebelumnya belum dikerjakan. Terus disiplin, harus aktif, harus responsif ya, sering bertanya, sering menjawab dan sebagainya. Kemudian siap bahan ya, buku teksnya ya, segera bisa mengakses di perpustakaan ya. Buku tulis tentu saja ya, memang depan nanti bukan hanya buku tulis, tentu saja mungkin ada OneNote, mungkin ada mind map ya untuk melengkapi kamus ya. Mungkin siapa tahu kamu akan membuatnya di dalam blog ya. Kemudian siap media dan teknologi ya. Diusahakan kalian memiliki handphone, bagus lagi ada laptop ya, supaya space-nya lebih besar laptop itu. Beberapa angkat aplikasi nanti Bapak akan sampaikan, misalnya PET itu untuk eksperimen. Sebelum eksperimen di laboratorium bisa kalian eksperimen melalui aplikasi tertentu namanya PET ya, nanti Bapak akan perkenalkan. Internet tentu saja, sosial media, LMS seperti nanti beberapa akan tampilkan seperti Google Classroom ya. Sosial medianya mungkin nanti ada Telegram atau apa dan seterusnya. Kemudian siap dengan keterampilan saintifik yang terus meningkat. Jadi IPA jika hal-hal yang penting yang mungkin kamu beli ke pasar, ke mall, ke supermarket, kembangan yang digital, gimana kalau tidak digital Bapak bacanya? Kalau digital langsung dibaca kan begitu. Kalau tidak digital kamu juga harus bisa panjang menghitung. Itu termasuk menggunakan kalkulator ya. Kalkulator bisa digunakan. Kalkulator tentu saja sekarang ada di handphone, jadi tak perlu kalkulator khusus, gunakan kalkulator handphone. Mengukur waktu dengan stopwatch ya, dan seterusnya. Mengolah data, nanti aplikasi angka, ada Excel, tabel dan sebagainya, membuat grafik dan sebagainya ya. Oke. Itu sebagai langkah awal dalam pembelajaran ini, berikan tips ya. Yang pertama, segera gabung ke sini nih, join di grup Telegram. Jadi fisika angkatan 2022 ini silakan kunjungi ini http://me.fisika_2022. Grup ini akan menjadi media komunikasi seluruh siswa yang belajar fisika dengan Bapak. Kalau sudah begitu nanti juga masing-masing kelas ada
kelas untuk berbelajar, untuk pengumpulan organisasi penilaian itu menggunakan Classroom. Ya, jangan lupa gabung ke Classroom itu harus dengan nama lengkap sesuai raport dan ijazah atau ijazah. Jadi jangan namanya Meli Handayani terus di daftarnya email tidak ada namanya. Jadi nanti harus sesuai dengan Dapodik sebetulnya ya. Dapodik itu atau apa namanya NUPTK yang terdaftar, ijazah SMP kamu. Ya. Kode Classroom nanti sesuai kelas dapat dilihat di grup Telegram ini tadi. Jadi kalau yang tidak punya Telegram tidak bisa lihat kode kelasnya. Jika tidak sesuai akan di-reject oleh admin Classroom. Ya, nanti kalau masuk dengan nama-nama pendek, panggilan dan sebagainya, nanti kamu akan di-reject gitu. Ya, masuk bisa, tapi di-reject. Nah, jadi tidak terdaftar. Ya. Nah, terus tingkatan keterampilan belajar itu termasuk menggunakan aplikasi Office, Excel, dan scan PDF menggunakan handphone. Jadi handphonenya nanti diinstal scanner ya, scannernya supaya nanti PDF. Supaya kamu kalau misalnya ada catatan kamu yang harus Bapak lihat, Bapak tidak usah mengumpulkan buku catatan, tapi cukup di scan aja kirim ke Classroom-nya. Sekarang kita lihat apa dan bagaimana ini Bapak berikan tampilan. Jadi terima kasih, ini sudah ada berapa orang nih? Ada 79 yang bergabung. Beberapa nama ini sudah bagus, tapi ada beberapa nama yang harus diperbaiki ya. Jadi informasi keseluruhan kelas dari 10A sampai 10B itu akan ada di sini. Contohnya nanti mungkin akan ada kuesioner ya, ada angket dan sebagainya, ada ulangan. Jadi informasi akan ada muncul di grup ini. Bapak juga mengirimkan ini kode-kode kelas yang kamu harus gabung ke Classroom ya. Ini 10B misalnya, ini 10C, ini kodenya ya, dan seterusnya. Ini 10D, ini 10E. Silakan nanti kamu kunjungi. Di pemanfaatan di grup ini juga nanti akan ada link-link YouTube yang perlu jadi salah satu bahan yang harus dipelajari ya. Bapak juga ingin tampilkan Classroom ini manfaatnya pertama beberapa buku digital, modul dan sebagainya, termasuk rekaman kegiatan belajar ya. Ada di antara kamu mungkin karena sakit atau halangan lainnya itu tidak ikut belajar hari ini, tapi ada rekamannya. Jadi Bapak akan simpan rekaman belajar itu, contohnya ini rekaman KBM Fisika Nuklir bagian 1 misalnya, ini akan ada, bisa dilihat. Atau kamu yang tadi siang tempat terlelap misalnya, jadi bisa ikuti ini semua. Jadi rekaman-rekaman akan tersimpan di sini, termasuk link-link yang harus diikuti. Berikutnya ini juga akan ada kamu bisa mengakses nilai-nilai yang kamu ikuti ya, pembelajaran yang kamu ikuti. Di contohnya ini semua nilai itu akan tercantum. Jadi kamu bisa menghitung sendiri nilainya. Termasuk secara personal kamu bisa melihat bagaimana mana yang belum, mana yang terlambat. Ini kan terlihat dan late ini terlambat dan seterusnya. Secara personal kamu juga akan melihat ini seperti ini. Misalnya, jadi mana saja yang sudah. Nah ini secara pribadi, ini contohnya Afiki Akmal. Ini berapa saja nilainya sudah dapat. Dan akhir ini adalah tampilan dari seluruh kelas yang Bapak mengajar di kelas itu. Ini 10A, 10B, 10D dan seterusnya. Jadi Bapak bisa mengontrol siapa saja yang belajar di kelas ini. Bapak kira itu. Sampai jumpa. Sekali lagi, masuk di Telegram, masuk di Classroom, ikuti instruksi berikutnya, dan insya Allah kamu akan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.